Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa di hari Selasa. Senang sekali saya bisa meneruskan apa yang kemarin telah kita sama-sama renungkan dari ayat yang pertama. Masih dari ayat yang pertama kita akan meneruskan pagi hari ini. Kemarin saudara, saya sudah sharing buat setiap kita bahwa ketika Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar," Dia ingin menyatakan beberapa hal buat kita. Paling tidak yang pertama, Dia ingin menyatakan bahwa akulah sumber dari segala sesuatu yang kamu perlukan, yang kamu butuhkan untuk kamu bisa menghasilkan buah dalam kehidupanmu. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Saudara, kata tinggal itu bukan berarti kita pergi ke satu tempat kemudian tinggal di sana. Kata tinggallah di dalam aku, kalau saudara renungkan, berarti kita telah berada di situ, kita telah sampai di sana, dan kita hanya perlu untuk tinggal tenang dan percaya. Ada ayat dalam kitab Yesaya yang luar biasa berkata seperti ini, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Apakah tinggal tenang berarti kita nggak berbuat apa-apa, kita santai-santai aja, kita tidak melaksanakan apa-apa, kita tidak bertindak sesuatu? Saudara, tinggal tenang dan percaya itu memiliki pengertian yang lebih dalam dari itu. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa atau kita menjadi orang yang malas-malesan. Di akhir zaman ini ada paham di antara gereja Tuhan. Ada satu pengajaran yang menurut saya ini adalah pengajaran yang sangat sesat dan menyesatkan banyak orang. Bahwa kasih karunia yang kita terima itu membuat kita bebas dari segala tuntutan, sehingga kita nggak perlu lagi membangun kehidupan yang kudus. Kita nggak perlu lagi melakukan kedisiplinan rohani. Kita hanya perlu apa? Percaya bahwa darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menyucikan kita itu benar. Tapi anugerah Allah yang datang buat kehidupan manusia tidak membuat kita menjadi orang yang malas. Anugerah Allah yang datang dalam kehidupan kita itu membuat kita semakin bergairah untuk kita mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa waktu Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku," yang Yesus maksudkan adalah tinggal di dalam pokok anggur yang benar adalah waktu kita percaya kepadanya, mempercayakan kehidupan kita kepadanya, kita tetap melakukan apa yang telah menjadi predikat kita, apa yang telah Dia berikan kepada kita. Seperti seorang dokter, ketika dia mengobati pasien, ketika dia menolong orang yang susah, mereka tidak melakukannya untuk mendapatkan gelar dokter itu. Mereka tidak melakukannya supaya mereka dilantik atau diberikan jabatan gelar sebagai seorang dokter. Mereka melakukannya karena mereka telah terlebih dahulu menerima predikat itu, bahwa mereka adalah dokter, sehingga mereka melakukan segala kegiatan itu. Mereka menolong, mereka membantu, mereka menolong secara medis buat orang-orang yang sakit. Saudara, firman Tuhan berkata, "Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, keselamatan telah diberikan buat kita. Jadi waktu kita hidup di dalam dunia, firman Tuhan berkata, "Tetapi kerjakanlah keselamatanmu." Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan, "Work out your salvation." Bukan work for your salvation, work out your salvation. Saudara, tinggal di dalam pokok anggur itu punya pengertian kita work out our salvation. Kita tetap tinggal di dalam apa yang benar. Kita tetap tinggal di dalam keselamatan itu. Kita tinggal di dalam apa yang telah Tuhan lakukan, kerjakan bagi kita. Sehingga waktu Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu," sebenarnya Dia ingin berkata, waktu kamu ada di dalam kebenaranku, kamu harus terus menghidupinya dalam kehidupanmu. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah ditebus dari dosa. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang belum mengenal Allah dan tidak mempedulikan Tuhan. Itu yang Yesus mau, yang Dia sampaikan ketika Dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami hal ini, kita mengerti bahwa ketika kita hari ini adalah orang percaya,
kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang perlu kita kerjakan sekarang adalah kita tahu kita telah diselamatkan. Kita tahu bahwa kita punya bagian dalam kerajaan Allah. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan keselamatan. Lakukanlah apa yang telah kita terima. Saudara telah menerima keselamatan dari Tuhan, hiduplah sebagai orang yang telah diselamatkan. Saudara telah diselamatkan, ditebus dari segala iri hati, dari segala kekecewaan, dari segala kesombongan, dari segala keinginan-keinginan yang membawa kita kepada dosa. Saudara telah ditebus dari itu semua. Jangan tinggal lagi di sana. Mari kita pindah kepada pokok anggur yang benar dan tinggallah di situ. Tetap mengerjakan keselamatan kita bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita telah menerimanya. Saudara akan merasakan sesuatu yang beda ketika saudara melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, ya, kalau dibandingkan ya, dengan saudara melakukan sesuatu karena saudara telah menerimanya. Ketika kita tahu kita telah diselamatkan, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan rasa aman. Karena kita tahu keselamatan itu bukan hasil usaha kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan rasa nyaman, aman. Kita tahu kita tidak akan kehilangan apa yang telah diberikan sebagai anugerah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berbuat baik, kita ditolak, kita dikecewakan oleh orang lain, kita ditolak oleh dunia, kita tidak merasakan sesuatu yang aneh atau penyesalan atau apa, karena kita tahu bahwa semua karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan kita. Nah, saya berdoa supaya kita memahami hal ini. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Itu dalam bahasa yang lain, kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang terus mengerjakan keselamatan, yang terus work out their salvation setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Filipi, saya tampilkan ayatnya di sini ya. Dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan, kemampuan, kemauan untuk kita melakukan apa yang baik. Saudara, kalau kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan, bukan karena kita yang mau, karena Roh Kudus yang kasih kita kemampuan, kasih kita kerinduan. Kalau kita punya kerinduan buat melayani Tuhan, bukan karena kita yang mau, karena Tuhan yang memberikan kita, Allah Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita dan mendorong kita untuk kita melakukan apa yang benar, yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus